Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan podcast Abi, podcast yang membahas berbagai persoalan sosial keagamaan yang ada di masyarakat. Saat ini saya ditemani oleh Ustadz Zakaria Yahya, seorang pengamat Timur Tengah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Gimana Bang Billy, sehat ya? Ini sudah lama kita nggak jumpa lagi nih Ustadz. Iya, iya. Betul, betul. Ya Ustadz, kami tertarik untuk membahas terkait persoalan Hizbullah Ustadz. Yang di Lebanon. Seperti kita tahu saat ini ada upaya untuk peluncuran senjata Hizbullah dan sepertinya ini bukan upaya yang pertama kali Ustaz. Nah, bagaimana Ustaz memandang upaya tersebut dan bagaimana dengan upaya kali ini dibandingkan dengan upaya-upaya sebelumnya Ustaz? Silakan Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tentunya kita perlu kembali kepada latar belakang kenapa Hizbullah memiliki senjata dan mengapa Hizbullah menjadi ancaman nyata dari arogansi dunia, yaitu Amerika dan Israel. Pada tahun 80-an, 70-80, tepatnya 1982, Israel melakukan agresi besar-besaran, salah satunya ke tanah Lebanon. Mereka melakukan penjajahan dan pemerintah Lebanon, militer Lebanon pada waktu itu tidak mampu membendung serangan-serangan yang dilakukan oleh Zionis Israel. Masyarakat Lebanon, rakyat Lebanon pada waktu itu melihat ancaman nyata ini, tanah mereka diambil, tanah mereka digusur, rumah-rumah mereka dihancurkan, menjadi khawatir, panik, takut, dan lain sebagainya, sehingga mereka berusaha untuk menjatuhkan penjajah ini, Zionis ini, dari tanah mereka. Mengusir penjajah ini dari tanah mereka. Disinilah terbentuk milisi Hizbullah sebagai jawaban atas penjajahan agresi yang dilakukan Zionis Israel ke tanah Lebanon. Nah, pada tahun 2000, Hizbullah, masyarakat yang terkristal di dalam Hizbullah, mampu secara sukses mengusir rezim Zionis dari tanah Lebanon. Ya, sehingga apa? Sehingga masyarakat sangat menghormati, berterima kasih atas eksistensi Hizbullah yang telah memberikan darah dan nyawanya untuk bangsa Lebanon. Ini yang pertama yang seperti ini ya, pada tahun 2000. Kemudian ancaman itu ternyata masih ada. Makanya pelucutan demi pelucutan pada tahun 2004, pada tahun 2006, terutama di dalam resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB dilakukan untuk melucuti senjata Hizbullah. Namun Hizbullah memiliki senjata tersebut bukan untuk warga sipil, bukan untuk melakukan revolusi pemerintahan Lebanon, tapi apa? Untuk jaga-jaga agresi kembali lagi kepada tanah Lebanon. Dan itu pada tahun 2006 terjadi kembali. Bagaimana Zionis Israel kembali menyerang bangsa dan rakyat negara Lebanon pada waktu itu. Dan pada perang 33 hari, di situ dibuktikan bahwa ternyata Hizbullah tidak hanya mereka mampu mempertahankan tanah air mereka, bahkan mereka melakukan serangan balik kepada rezim Zionis. Nah, ini kalau kita lihat bahwa apa yang telah dilakukan oleh rezim Zionis ini jelas nyata. Mereka ingin menduduki Lebanon. Dan senjata yang ada di tangan Hizbullah tidak lain adalah untuk mengusir faktor-faktor eksternal seperti Zionis Israel. Jadi
masyarakat justru mereka bersyukur dengan adanya senjata yang ada di tangan Hizbullah, dikarenakan itu menjadi apa? Menjadi eh, ancaman nyata para penjajah untuk tidak masuk kepada tanah Libanon. Ini mungkin yang pertama ya Bang Billy ya. Ya, ya. Nah, hal tersebut tentunya difahami betul oleh rezim Zionis, kemudian difahami betul oleh Amerika bahwa senjata yang dimiliki oleh Hizbullah ini sebetulnya menarik ini karena mereka itu dalam rangka membela diri. Lalu kenapa harus dilucuti? Ini juga salah satu pertanyaan kita gitu loh. Hizbullah itu memiliki senjata dikarenakan serangan dari Zionis Israel, gitu. Bukan untuk mengancam warganya, tidak pernah terjadi ancaman kepada rakyat Libanon, tidak pernah mengancam pemerintahan Libanon. Senjata ini semata-mata adalah untuk menjaga tanah air mereka dari faktor eksternal, dari kependudukan Zionis Israel. Lalu bagaimana seperti Dewan Keamanan PBB beberapa kali meminta pelucutan senjata Hizbullah pada resolusi 1559 tahun 2004 dengan tegas meminta pelucutan senjata Hizbullah. Ini Dewan Keamanan PBB ini. Kemudian resolusi nomor 1680 pada tahun 2006. Kemudian resolusi 1701 tahun 2006. Ini meminta senjata mereka lah. Senjata ini justru untuk menjaga tanah air mereka dari serangan-serangan kependudukan rezim Zionis. Nah, ini standar ganda dari arogansi dunia, hegemoni global ini justru membuat logika kita terbalik seperti itu. Dan ini sisi ancamannya kita tidak tahu untuk siapa. Yang mana tidak lain ancaman ini hanya untuk rezim Zionis. Karena pada tahun 2003, pada tanggal 7 Oktober atau disebut dengan Badai Al-Aqsa, secara nyata Hizbullah menjadi ancaman besar untuk eksistensi rezim Zionis. Karena bukan hanya mereka mampu membela diri, membela tanah air mereka, sekarang malah mengancam Tel Aviv dan Haifa seperti itu. Maka pada tahun awal 2025 ya, Amerika, Saudi secara intens melakukan skenario di dalam tubuh Libanon untuk apa? Untuk menjatuhkan Hizbullah dari dalam. Ini seperti biasa. Salah satu yang selalu dilakukan oleh musuh itu adalah menghancurkan atau terjadinya pergolakan di dalam internal, seperti yang di Iran kemarin. Itu mereka dimiskinkan dulu sehingga ekonomi gonjang-ganjing. Kemudian terjadi apa? Masyarakat yang kelaparan sehingga ideologi dan akidah mereka dijual belikan. Sehingga beberapa kali mereka intens untuk melakukan pendekatan-pendekatan dengan orang-orang yang berada di dalam Libanon untuk melucuti, untuk menghancurkan, untuk memandulkan gerakan Hizbullah di Libanon. Salah satunya pelucutan senjata. Makanya pada April 2025, Morgan Artagus, jubir Menlu Amerika itu bolak-balik melakukan pertemuan dengan Joseph Aoun, Presiden Libanon. Begitu pula dengan Nawaf Salam, Perdana Menteri Libanon, Nabi Berri, Ketua Parlemen Libanon. Ini intens seperti itu di awal 2005, April 2025, dan pada Juni 2025, Tom Barak itu meminta secara tegas kepada pemerintah Libanon untuk melakukan pelucutan senjata Hizbullah. Jadi apa yang dibawa oleh mereka? Ekonomi. Kemakmuran ekonomi. Makanya pada 31 Juli 2025 di hari ulang tahun militer Libanon, Presiden Libanon Joseph Aoun itu meminta secara resmi, itu sebulan yang lalu ya, 31 Juli itu, meminta secara resmi Hizbullah
untuk menyerahkan senjata mereka ke militer Libanon. Seperti itu. Karena apa? Inilah yang dilakukan oleh Amerika, oleh Zionis dan oleh antek-anteknya seperti itu. Namun ya ini tidak bisa dilakukan serta-merta begitu, Bang Billy. Kenapa? Karena ada resolusi ya di dalam aturan di Libanon ya, di aturan nasional tahun 1989 bahwa bangsa atau rakyat Libanon ya kan berhak baik secara jalur diplomasi atau secara jalur militer, mereka berhak memiliki senjata ya, untuk melawan segala penjajahan yang menggerus tanah Libanon. Nah, ini aturan nasional 1989 ini yang sangat sulit untuk bisa melucuti senjata Hizbullah. Gitu. Kenapa? Karena ya Afwan, karena senjata Hizbullah itu jelas untuk melawan entitas eksternal penjajahan. Jadi sesuai dengan aturan nasional 1989 itu, sehingga pemerintah pun tidak mampu melucuti senjata Hizbullah secara apa namanya frontal seperti itu, tidak bisa. Ya, ya. Pemerintah Lebanon sendiri selalu membantah bahwa ini tidak ada intervensi dari asing, dan bahkan PM Nawaz Salam itu mengatakan bahwa ini sesuai dengan perjanjian Taif. Kemudian juga ada jaminan dari Amerika bahwa setelah pelucuran senjata itu nanti situasi akan jadi kondusif, dan pemerintah Lebanon pengen ada monopoli senjata. Nah, bagaimana dengan alasan-alasan itu? Dan salah satunya juga ada beberapa kekhawatiran bahwa akan terjadi perang saudara apabila Hizbullah tetap memaksakan untuk tidak mau meluncurkan senjata. Nah, bagaimana dengan situasi atau kondisi atau alasan-alasan seperti itu saat kemudian? Iya, sebetulnya ini antara keamanan dan ekonomi lah kalau kita lihat ya. Bagaimana pemerintah Libanon melihat ini? Mereka ini kan dijamin secara ekonomi oleh Amerika, Prancis, Saudi, dan Qatar. Mereka siap memberikan bantuan ekonomi. Dengan keadaan ekonomi yang sekarang sangat sulit di Libanon, negara-negara adidaya ini siap memberikan bantuan ekonomi dengan syarat mereka atau pemerintahan Libanon mampu melucuti senjata Hizbullah. Jadi lucuti dulu, nanti kita akan kasih bantuan ekonomi. Nah, partai-partai yang tadi itu, yang mungkin atau orang-orang yang di dalam internal Libanon yang sudah letih dengan kemiskinan, yang sudah letih dengan segala macam pembatasan-pembatasan ekonomi ini, mereka pun akhirnya tergoda untuk mengamini apa yang diinginkan oleh Amerika dan sekutunya. Janji bantuan ekonomi ini justru sebetulnya difahami betul oleh Joseph Aoun dan kawan-kawan, tidak memberikan jaminan. Sekarang gini, kalau semisalnya mereka melucuti senjata Hizbullah, mereka memiliki jaminan dari mana bahwa Israel tidak akan melakukan serangan kepada Libanon? Tidak ada perjanjian tertulis, baik serangan udara, serangan darat, atau serangan laut, tidak ada. Nah, ini justru akan menjadi Suriah kedua, akan menjadi Gaza kedua, lebih parah. Seperti itu. Yang kedua, Israel ini tidak sekali dua kali menyerang tanah Libanon, dan sudah berapa kali melakukan apa? MOU dan resolusi dengan Libanon. Ya kan? Kalau kita lihat ada 4.247 resolusi MOU dengan Libanon, dan semuanya dikhianati oleh rezim Zionis. Jaminan mana mereka akan membantu secara ekonomi, dan kedua akan menjaga keamanan bangsa dan rakyat Libanon? Tidak ada jaminan. Yang ada terjadi adalah genosida nanti. Ketika singa sudah tidak punya lagi taring, ya sudah selesai.
akan terjadi pembunuhan besar-besaran kepada orang-orang yang berafiliasi dengan Hizbullah, akan terjadi serangan brutal kepada Libanon, dan mereka tahu ini. Jadi mereka itu antara keamanan dan ekonomi mereka harus pilih gitu. Dan tentunya secara akal, secara logika kita akan memilih keamanan. Ekonomi baik tapi keamanan rusak buat apa? Ya seperti yang di Suriah sekarang, setiap saat terjadi ancaman kehilangan nyawa, orang tidak mau seperti itu. Dan Libanon, bangsa Libanon, rakyat Libanon, mereka tahu betul dengan penjajahan tersebut. Sakitnya terjajah, sakitnya tanahnya diambil. Mereka tahu betul rasanya semua properti pribadi mereka diambil oleh Zionis Israel. Maka kemarin berapa kali masyarakat Libanon, baik di Beirut, kemudian di Libanon Selatan dan sebagainya, berusaha memperlihatkan kepada dunia bahwa mereka bersama dengan Hizbullah, seperti itu. Jadi bahkan mereka pun tahu bahwa ini juga masih 50-50 gitu. Seperti contohnya itu, Politkali mengutarakan bahwa senjata di tangan Hizbullah justru menjamin keamanan Libanon, menjamin keamanan untuk Libanon, karena secara nyata pemerintah Libanon, militer Libanon tidak mampu untuk menjaga tanah air mereka. Justru Hizbullah yang mampu. Karena dan Hizbullah ini tidak hanya senjata, nyawa berapa banyak syuhada telah diberikan, dan ini dipahami betul oleh rakyat Libanon. Jadi pelucutan ini juga akan sangat sulit dilakukan untuk Hizbullah ini oleh apa yang dilakukan oleh Zionis, apa yang dilakukan oleh Saudi, gelontoran dana sekian banyak itu tidak akan mampu bisa melucuti senjata Hizbullah yang selama ini bersama dengan rakyat, yang selama ini membela tanah air mereka dari serangan-serangan rezim Zionis. Seperti itu, Bang Billy. Iya, Zat. Kemudian, Zat, terkait dampak atau potensi untuk terjadinya perang saudara, Zat. Kan sempat dilontarkan bahwa kalau Hizbullah tetap ngotot tidak mau dilucuti, besar kemungkinan akan terjadi perang saudara. Karena kita tahu kalau nggak salah dulu juga sempat terjadi perang saudara di Lebanon. Nah, bagaimana dengan potensi tersebut, Ustaz? Iya. Kalau kita melihat, ini juga pernah kita bahas dengan beberapa pengamat-pengamat di Republik Islam Iran. Ini akan terjadi perang saudara, mana yang lebih maslahat. Nah, di sini yang pertama, perang saudara di sini kita jelas bahwa masyarakat bersama dengan Hizbullah, karena masyarakat sudah tahu perihnya terjajah, perihnya tanah air mereka diambil menjadi tempat agresi militer rezim Zionis, seperti itu. Yang sekarang itu adalah militer Libanon atau pemerintahan resmi Libanon. Akan terjadi perang saudara antara pemerintah dengan Hizbullah. Dan tentunya kalau kita lihat kemenangan sudah pasti di Hizbullah. Bagaimana pemerintahan Libanon mampu mengusir Zionis? Belum mampu, sedangkan Hizbullah mampu mengusir rezim Zionis. Tentunya memiliki persenjataan yang lebih lengkap daripada pemerintahan Libanon itu sendiri. Artinya, kalau Hizbullah mau dari dulu, dari tahun 1982 hingga sekarang mampu menjatuhkan pemerintahan Libanon, mampu menjatuhkan militer Libanon. Bukan hal yang sulit untuk Hizbullah untuk meredam itu, untuk melakukan itu, gitu. Makanya, namun melihat kemaslahatan lebih umum, kenapa misalnya Sekjen Hizbullah masih tetap berkomitmen untuk tetap menjaga entitas senjata mereka, diri mereka dari serangan-serangan eksternal maupun internal, tetap tidak mau menyerahkan senjata mereka, dikarenakan apa? Memberikan senjata kepada pemerintahan Libanon seperti yang dikatakan oleh Joseph Aoun itu justru akan masalah mudaratnya lebih besar. Dikarenakan apa? Bukan hanya Hizbullah yang akan terkena dampaknya, melainkan bangsa Libanon secara keseluruhan, seperti itu.
Jadi sudah tahu bahwa 4.000 sekian kali Israel telah melakukan pengkhianatan. Tahu dari mana ini akan tidak terjadi kembali? Tahu dari mana bahwa mereka tidak akan menyerang kembali kepada tanah Libanon? Tahu dari mana bahwa Amerika akan ikut akan apa namanya itu melakukan sesuai dengan janji mereka untuk membantu perekonomian Libanon? Tidak ada jaminan. Jaminan itu tidak tertulis. Seperti itu. Mereka hanya menjanjikan begitu saja. Bahkan jika tertulis pun, Hizbullah tahu bahwa mereka akan mengingkari janji-janji tersebut. Seperti itu. Jadi ada yang maslahat yang lebih umum. Dan tentunya perang saudara itu ketika misalnya Hizbullah lemah, ini akan terjadi pertumpahan darah. Akan tapi kalau Hizbullahnya lebih kuat dari militer itu sendiri, tidak akan ada pertumpahan darah. Seperti itu. Iya, Ustaz. Saya dapat kabar beberapa hari lalu itu terkait dengan upaya Amerika bersama dengan sekutunya untuk membangun zona penyangga perbatasan antara Lebanon dan rezim Zionis. Artinya ada wilayah kosong di situ nantinya di Lebanon sehingga itu akan mengamankan wilayah rezim Zionis dari serangan-serangan Hizbullah. Kemudian juga akan dibikin camp seperti pos-pos. Jadi nanti wilayah di lokasi di Hizbullah itu akan seperti kayak dibuat seperti di Gaza, yaitu ada pos-pos nanti semua orang yang keluar masuk itu nanti akan diperiksa di sana. Nah, kemudian yang menariknya ini yang melakukan bukan tentara Lebanon, tapi yang akan dilakukan oleh tentara internasional. Artinya ini nanti terjadi pertempuran atau apa, itu Hizbullah akan dihadapkan dengan tentara internasional di sini, Ustaz. Jadi kalau kita mungkin bisa bilang seperti di Afgan, jadi Afgan tentara koalisi yang masuk, Ustaz. Betul. Nah, ini akan ada tentara koalisi lagi. Nah, bagaimana dengan potensi-potensi seperti itu nantinya, Ustaz? Artinya jika tidak bisa dilucuti, maka akan dibuat seperti camp konsentrasi sehingga dilemahkan dengan cara seperti itu. Bagaimana dengan kondisi seperti itu nantinya, Ustaz? Bagaimana kelanjutannya, Ustaz? Iya. Justru apa yang dipikirkan oleh Hizbullah dengan memiliki senjata, dengan pelucutan senjata, maka mudaratnya lebih besar dengan pelucutan. Bukan hanya Hizbullah yang akan melemah, Hamas akan melemah. Artinya apa? Artinya bahwa poros perlawanan melemah dan akan menjadi sebuah contoh kepada poros perlawanan dimanapun mereka berada, baik itu di Hashar Sha'bi di Irak atau misalnya Ansor di Yaman, bahwa pelucutan itu bisa terjadi, possible gitu. Dan ketika di Hizbullah bisa diambil, dilucuti, maka di tempat-tempat lain pun akan bisa dilucuti. Dan ini tentunya untuk geopolitik bukan hanya di Timur Tengah, maka di dunia juga sama dengan melemahkan Republik Islam Iran. Seperti itu. Jadi memang apa yang sudah dipikirkan oleh pemimpin, oleh Hizbullah, bahwa pelucutan itu lebih banyak mudaratnya daripada maslahatnya. Namun jika mereka masih tetap berkomitmen, masih tetap konsisten, tidak berpegang kepada mereka punya keputusan, yaitu tidak diserahkan senjata-senjata mereka kepada apa yang diinginkan oleh arogansi dunia, Hamas masih tetap bisa berlanjut, masih bisa bekerjasama dengan Hizbullah. Persenjataan bisa melewati Irak, Hashar Sha'bi, ya kan? Ansor masih tetap konsisten sampai sekarang bersama dengan poros perlawanan, dan masih banyak hal-hal lain, kemungkinan lain yang mana lebih baik daripada menyerahkan senjata seperti itu. Makanya pemimpin Republik Islam Iran, Rahbar, itu sering mengatakan bahwa harga taslim, ya kan, harga penyerahan diri itu lebih mahal daripada harga perlawanan. Itu pasti. Makanya apa yang dilakukan oleh Hizbullah saat ini justru melihat sudah menimbang masalah mudaratnya, maka mereka menilai bahwa penyerahan itu lebih mahal harganya daripada perlawanan. Seperti itu. Iya, Ustaz. Saya jadi teringat ketika Ustaz tadi sebelumnya mengatakan ada janji-janji ekonomi, Ustaz,
yang akan diberikan Iya, oleh iya. pada Lebanon. Saya teringat dulu waktu Presiden Surya Bashar al-Assad itu kalau nggak ada salah sempat merapat ke Timur Tengah, negara-negara Timur Tengah, dan ada janji-janji ekonomi yang mau diberikan, Ustaz. Ya, Pada akhirnya kan betul. kondisinya kan malah Tidak. jadi seperti ini, Ustaz. Nah, ini sepertinya Iya. diterapkan juga di Lebanon, Ustaz. Bagaimana, Ustaz? Di Lebanon. Betul. Ini janji-janji ini bahkan bukan hanya ke Lebanon, ke Iran pun seperti itu. Hmm. Beberapa kali di masanya Rouhani, ya kan, janji-janji akan dihilangkan sanksi-sanksi ekonomi itu ternyata tidak, sampai sekarang tidak terrealisasi. Hmm. Data-data sudah diberikan ke mereka, data-data penting lah, kita sebutkan data-data penting yang dimiliki oleh Republik Islam Iran diberikan kepada mereka, data-data nuklir dan lain sebagainya diberikan kepada mereka. Namun apa? Ternyata sudah ada MOU-nya, sudah ada resolusi resminya dan lain sebagainya, tetap tidak dilakukan oleh Amerika dan sekutunya. Ini pelajaran berharga sebetulnya untuk orang-orang, untuk kubu-kubu yang bersama dengan poros perlawanan ini untuk tahu bagaimana metode politiknya Amerika dan sekutunya dan Israel seperti itu. Dan apa yang terjadi di Suriah akan terjadi juga di Lebanon kala Hizbullah memberikan senjata mereka kepada mereka. Iya, iya. Saya jadi kalau nggak salah tahun 2024 atau sebelumnya atau 2021 kalau nggak salah, ketika Lebanon ditimpa krisis, Ustaz. Ya, Lebanon krisis energi dan tidak ada yang bantu, Ustaz. Negara-negara tidak ada yang bantu. Dan ketika itu Hizbullah muncul dengan Iran juga memberikan berapa kali minyak-minyaknya dengan jalur-jalur yang sangat-sangat rentan, sensitif, tapi mereka tetap membantu. Iya, iya. Di situ kan yang lain, negara yang lain menutup mata. Iya. Nah, ini juga untuk saat itu, Ustaz. Gimana? Hizbullah menyelamatkan Lebanon saat itu, Ustaz. Iya, iya. Dan sehingga saat ini pun menyelamatkan Lebanon. Maksud saya ketika kondisi kalau dibilang alasannya adalah ekonomi, ternyata Hizbullah tidak hanya mengangkat senjata, tapi juga bisa membantu perekonomian negara. Betul, betul. Kalau nggak salah juga ada koperasi, ada juga macam-macam ekonomi masyarakat. Dan kalau nggak salah juga ketika perang dengan rezim Zionis kemarin, ketika rumah-rumah itu rusak, Hizbullah yang memberikan dana untuk membangun rumah-rumah itu. Nah, dari sini kan bisa kita lihat bahwa ini bukan semata-mata adalah kelompok bersenjata, ini bukan semata-mata adalah milisi yang angkat senjata, tapi ini adalah bagian dari rakyat Lebanon yang berusaha untuk membangun negara Lebanon sendiri melalui berbagai sisi, bukan cuma angkat senjata. Nah, bagaimana dengan itu, Ustaz? Apakah masyarakat tidak bisa melihat atau melihat kondisi seperti itu, betapa fungsinya Hizbullah bukan cuma angkat senjata? Bagaimana, Ustaz? Iya, masyarakat Lebanon itu mereka langsung merasakan secara langsung bagaimana pendidikan yang dibentuk oleh Lebanon, kemudian rumah sakit, kesehatan, yang mana di setiap rumah sakit yang dibentuk oleh Hizbullah itu rata-rata gratis untuk yang tidak mampu. Kemudian bagaimana pada perang 33 hari Lebanon dibangun ulang oleh Hizbullah. Mereka bertanggung jawab atas apa sebetulnya tanggung jawab bersama itu, karena ini agresi eksternal rezim Zionis. Namun Hizbullah memperlihatkan kepada dunia, kepada kita, tanggung jawab mereka membangun bangunan-bangunan yang telah dihancurkan rezim Zionis. Begitu pula ketika serangan ekonomi meluluhlantakkan Lebanon, beberapa hal yang diembargo oleh Amerika dan Zionis, tampil terdepan Hizbullah untuk membantu perekonomian negara. Ini dirasakan langsung oleh masyarakat Lebanon, dirasakan langsung oleh rakyat Lebanon. Untuk itu mereka hingga saat ini bersama dengan Hizbullah, seperti itu. Kemudian apa artinya? Gimana? Artinya upaya peluncuran senjata terhadap Hizbullah ini berarti?
Nah ini justru yang sangat mereka sendiri kewalahan dalam menjawab hal tersebut. Sampai saat ini mereka di parlemen, karena di parlemen juga ada Hizbullah, ada Amal juga. Mereka tidak mampu menjawab secara pasti gitu. Apa yang menyebabkan Hizbullah tidak boleh ada senjata? Toh saat ini senjata itu tidak dihadapkan kepada rakyat. Senjata itu tidak dihadapkan kepada pemerintah yang resmi, dan sangat mudah untuk menggulingkan pemerintahan resmi oleh Hizbullah, sangat mudah. Tapi tidak dilakukan sekian puluh tahun ini. Artinya bahwa Hizbullah dengan senjatanya pun bukan ancaman untuk pemerintahan Libanon, seperti itu. Nah ini justru tidak bisa dimengerti bahkan oleh rakyat Libanon sekalipun gitu. Makanya jelas bahwa ini ada intervensi asing, ada tekanan dari pihak asing. Ini by design yang dilakukan oleh asing. Sekian tahun mereka membentuk orang-orang di dalam internal Libanon untuk bisa melucuti dan memandulkan Hizbullah di kawasan seperti itu. Dan ini diakui oleh beberapa analisawan, politikus Libanon itu sendiri bahwa ini by design Amerika dan Saudi seperti itu. Artinya kan bisa dikatakan secara singkatnya, sederhananya, ini adalah bentuk kolonialisme baru di abad ini, Ustaz. Tidak melalui tapi melalui tekanan-tekanan ekonomi, melalui tekanan-tekanan ekonomi, melalui tekanan-tekanan lainnya. Ini yang selalu dilakukan oleh musuh, oleh Amerika dan Zionis. Mereka selalu memanfaatkan dengan metode MICE ya, kalau kita dengan money, dengan uang ya kan, kemudian dengan ancaman. Ini yang selalu dilakukan oleh musuh, oleh Amerika dan Zionis untuk melemahkan gerakan-gerakan anti hegemoni global, anti Zionis. Dengan apa? Dengan contohnya seperti Mesir deh, jangan jauh-jauh. Bagaimana beberapa kali Mesir dibungkam dengan apa? Dengan MICE, dengan uang. Kemudian dengan ego mereka, dengan ancaman, ya kan, dengan perempuan. Kalau misalnya engkau melakukan bantuan kepada Palestina, ini video-video akan kita bongkar di hadapan media. Nah ini sehingga mereka tidak mampu melakukan gerakan secara maksimal untuk membantu Palestina, untuk membantu poros perlawanan. Begitu pula yang terjadi di Libanon seperti itu. Bahwa faktor-faktor internal ini sudah dilakukan sedemikian rupa oleh musuh, oleh Amerika, Zionis dan sekutunya untuk apa? Di presiden sebelumnya seperti itu. Ada pembunuhan Perdana Menteri yang sebelumnya, Rafi Hariri misalnya pada waktu itu. Ini terjadi terus-menerus sebetulnya untuk apa? Untuk melemahkan Hizbullah. Untuk melemahkan Hizbullah, dan dengan karismanya Said Hasan Nasrallah berapa kali rencana musuh di Libanon gagal. Nah sekarang ya kan, bahkan diakui sendiri oleh pihak Saudi bahwa mereka sendiri sudah berusaha beberapa kali untuk melakukan teror kepada Said Hasan Nasrallah kan, seperti itu. Dan mereka memiliki orang-orang yang mana bekerja memang untuk agar Hizbullah hilang dari Libanon seperti itu. Nah ini yang perlu difahami juga oleh kita, bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, kita yang ada di Indonesia. Segala hal, ini kaidah umumnya ya, segala hal yang menjadi duri untuk hegemoni global, untuk arogansi dunia, akan dilemahkan atau bahkan dihancurkan. Seperti itu. Organisasi apapun yang dia berkonfrontasi dengan arogansi dunia, kebersamaan mereka apalagi kebersamaan mereka dengan poros perlawanan akan menjadi ancaman nyata untuk hegemoni global, dan pasti akan dilemahkan dan dihancurkan. Begitu. Jadi kita tidak perlu berbicara organisasi mana dan sebagainya ya. Yang pasti ini sebuah kaidah seperti itu. Musuh akan bekerja untuk melemahkan kita. Salah satunya yang dipakai apa? Perpecahan internal. Ini penting ini. Selalu seperti itu. Hizbullah ingin dilemahkan dengan perantara internal. Iran ingin dihancurkan dengan perantara internal.
Selalu seperti itu. Nah, kita pun, Indonesia pun akan dilemahkan secara internal, bahkan di komunitas kita sendiri seperti itu. Musuh tahu bahwa Indonesia kemiskinan merajalela di mana-mana, maka apa? Mereka akan memakai kekuatan ekonomi untuk melemahkan kita, gitu loh. Dengan iming-iming ekonomi yang akan membaik. Nah, ini yang kita bisa pelajari dari kasus Libanon untuk bangsa kita, bangsa Indonesia. Ini statistik kemiskinan Indonesia, Masya Allah sekarang ini. Yes, sir. Yes, sir. Nah, ini pun mereka bisa lewat jalur ini. Sebagaimana Iran awal pun pada tahun 2010 dilemahkan ekonominya. Dolarnya terus tumannya atau rial Irannya terus melemah dari hari ke hari, dari bulan ke bulan. Yang mana dulu sama seperti Indonesia, Rp10.000 sama dengan Rp10.000, sekarang Rp15.000 sama dengan 1 juta rial. Ini sudah pelemahan ekonomi yang sangat-sangat gimana ya, antara bumi dan langit. Dulunya sama dengan Indonesia, Rp10.000 sama dengan Rp10.000, sekarang Rp16.000 sama dengan 1 juta rial. Dan musuh berusaha memasuk lewat krisis ekonomi tersebut. Namun dikarenakan ada faktor kedua, selain faktor ekonomi, ada faktor ideologi, idealisme. Masyarakat masih memiliki faktor ideologi, faktor idealisme bersama dengan pemimpinnya, maka tidak bisa digulingkan. Nah, kita kalau sudah masalah dari sisi ekonomi, maka minimal dari sisi ideologi kita harus kuat juga seperti Republik Islam Iran. Jangan menjadi kesempatan musuh untuk memporak-porandakan internal kita. Ini pelajaran yang paling berharga untuk yang bisa kita ambil di problematika yang dihadapi oleh Hizbullah yang sekarang terjadi di Lebanon seperti itu. Ya, ini Ustaz sebenarnya mau menegaskan bahwa kita di Indonesia juga tidak aman gitu, Ustaz. Tidak imun terhadap hal-hal seperti di Indonesia ini. Ketika kita berkonfrontasi dengan arogansi dunia, ketika kita membela secara tegas terhadap ketertindasan bangsa Palestina, rakyat Palestina secara tegas dan nyata, real. Bahkan apa yang dilakukan oleh ABI itu sangat luar biasa, mampu mengirim air loh ke tanah Palestina, yang mana yang lain bahkan sekelas negara tidak mampu. Ini sebuah hal prestasi besar, prestasi nyata, dan tentu menjadi ancaman untuk arogansi dunia, gitu loh maksud saya. Nah, ini kita perlu siap siaga, melakukan langkah-langkah preventif, kemudian merapatkan barisan, karena pasti kita yang akan jadi sasaran berikutnya untuk dilemahkan. Tidak boleh ada lagi poros perlawanan untuk melawan hegemoni global ini. Tidak boleh ada lagi. Bahkan di negara-negara yang berpotensi seperti itu akan dimandulkan, akan dikebiri, akan dihilangkan, dilemahkan, dan lain sebagainya. Tentunya dengan by design tentunya. Nah, by design inilah yang perlu kita memiliki basirah gitu. Perlu punya kesensitifan yang lebih untuk memahami gerakan musuh. Ini yang perlu kita lebih tekankan kembali di dalam komunitas internal kita. Jangan gara-gara ekonomi kemudian kita terpecah belah gitu, seperti itu. Ini tentu yang sukses siapa? Yang berhasil ya musuh. Seperti itu. Ya, terima kasih banyak atas waktunya dan pemaparannya terkait dengan apa sebenarnya yang terjadi dengan upaya pelucutan senjata Hizbullah di Lebanon, ya. Iya. Ya, demikian pemirsa bincang-bincang saya terkait kondisi atau situasi atau upaya pelemahan terhadap upaya pelemahan untuk melucuti senjata Hizbullah di Lebanon. Nantikan podcast kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.